Halo Jasobater semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi, kembali lagi bersama kita di Justisia Podcast. Di podcast kedua kita kali ini, kita kedatangan bintang tamu nih yang sangat spesial. Di sini aku bersama Duta Anti Kekerasan Seksual Universitas Jenderal Sudirman. Boleh perkenalan dulu Kak? Oke. Halo, ini manggil apa tadi? Just Potter. Just Potter. Just Potter. Ya. Halo Just Potter semua. Aku Rabiatul Adawiyah, akrab dipanggil Wiyah, dari Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang kebetulan saat ini sedang berada menjadi Duta Anti Kekerasan Seksual di bawah naungan Satgas PPKS Unsut. Wih, keren banget ya guys. Mungkin ini sih aku pengen tahu sih kok jadi duta anti kekerasan seksual itu ngapain aja sih Kak? Oke. Ngomongin duta ya. Jadi kalau kita ngomongin Satgas PPKS itu pertama pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kalau ngomongin Satgas PPKS, duta itu ada di bawahnya yang memang fokusnya ke dalam pencegahan nih kok. Kalau ngomongin pencegahan ya berarti tugas dan fungsinya paling ya itu sih kayak sosialisasi, mengenalkan bagaimana bentuk kekerasan seksual, bagaimana menyemangati kayak mendorong korban untuk speak up kayak apa aja benefit untuk mereka, misalnya lebih ke sosialisasi dan untuk pencegahan itu sendiri gitu sih. Gitu ya. Oke. Menarik banget ya guys. Mungkin ini sih ini kita beruntung banget sih kita kedatangan duta anti kekerasan seksual karena mengingat di kampus kita ini juga beberapa waktu yang lalu juga ada kasus kekerasan seksual ya yang mungkin sangat ini ya menggetarkan hati, hati. Okay. Ya jadi ini sepengetahuan aku aja ya, kasus yang akhir-akhir ini terjadi itu kan karena ini ya ada modus ini kali ya, istilahnya cari talent gitu. Cuman endingnya malah terjadi kayak gitu, kekerasan seksual gitu. Mungkin dari Kak Wiyah sendiri sebagai duta anti kekerasan seksual melihat hal ini tuh gimana sih kira-kira menurut Kak Wiyah? Oke, terkait kasus yang di hukum itu sendiri berarti ya. Ini sebenarnya udah informasinya udah publik udah tahu juga kan, karena media-media udah pada ngeberitain juga. Jadi aku izin memberitahukan ya. Kasus itu kan pelakunya yang aku sayangkan adalah pelakunya itu bukan orang Unsut. Jadi kayak emang dia dari luar, kita pun nggak tahu kan, anak hukum pun kayak nggak tahu tuh siapa itu pelakunya kan, dari mana. Cuma memang kebetulan korbannya itu dari Unsut. Nah, alibinya di pelaku ini kan untuk tawaran talent dan model dan segala macamnya. Cuman emang di kasus ini tuh bisa aku bilang kayak ya dia lagi melakukan percobaan jual beli orang sih, atau yang kita kenal biasanya human trafficking. Itu dia lakukan itu. Cuman dalam prosesnya ternyata ada proses seksualitas di dalamnya. Kayak misalnya kalau model dan talent kan emang melalui wawancara, melalui dan hal-hal segala macam yang harus bertemu sama orang tersebut. Nah, dalam proses itu tuh yang ada kekerasan seksual di dalamnya. Mungkin dari korbannya sendiri bisa jadi nggak sadar gitu kalau dia sedang menjadi korban kekerasan seksual karena mendapatkan muatan wawancara yang demikian, atau dari pelakunya sendiri tuh kayak nggak sadar mungkin ya. Tapi kayak aneh sih kalau nggak sadar, karena pelakunya itu memang menggunakan itu untuk kebutuhan seksualitas dia, dan bahkan udah di media pun diberitahukan ada korbannya langsung seperti itu. Gitu ya. Mungkin ini aku sedikit tanya kayak terkait kasusnya. Kok bisa sih orang dari luar tuh bisa kayak nyari mangsa kali ya istilahnya. Nyari mangsa di Unsut itu kok bisa sih Kak? Kak Wiyah tahu nggak? Mungkin Kak Wiyah jadi duta mungkin ngikutin kronologis peristiwanya gitu atau enggak? Kalau ikutin penanganannya kebetulan karena kita di FH Unsut itu belum ada relawan ya, jadi emang masih duta nih. Walaupun itu hasil pencegahan, kalau penanganan itu harusnya ada relawan sama ada anggota Satgas. Nah, relawan itu ada di dalam fakultas masing-masing. Nah, kebetulan FH Unsut nggak ada. Akhirnya kemarin tuh duta dari FH sempat diajak gitu, karena memang kasusnya lumayan menggelegar di FH ini gitu ya. Ada yang terduga juga dan segala macam. Kita diajak untuk penanganan sini kok. Cuman kenapa bisa ada orang asing yang kemudian memakan korban-korban Unsut, aku kurang paham juga ya kenapa Unsut gitu dari sekian banyak kampus di Purwokerto. Dan yang kita tahu juga kan
dikasih juga sama media kalau pelakunya itu sampai keluar Purwokerto juga ada korban-korbannya di Jogja, bahkan dia ditangkapnya pun di Bogor gitu kan. Berarti kan emang berterbangan nih orang, jam terbangnya udah banyak nih untuk jadi pelaku gitu kan. Nah itu sih aku nggak tahu kenapa bisa unsut yang kena gitu. Oh gitu ya. Terkait kekerasan seksual mungkin beberapa Jaspoter mungkin nggak tahu kayak definisi sebenarnya dari kekerasan seksual gitu ya. Mungkin teman-teman Jaspoter itu mungkin pikirannya kekerasan seksual itu ya yang terkait dengan HS gitu mungkin kali ya. Kalau dari pengertian menurut Duta di kekerasan seksual itu apa Kak? Oke, sebenarnya kekerasan seksual itu suatu perbuatan, perilaku, percakapan atau perkataan yang memang untuk merendahkan atau melecehkan ya semacam itu terhadap fungsi reproduksi seseorang atau hal-hal yang memang seksualitas. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin, banyak orang yang mengira HS itu termasuk kekerasan seksual. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Sebenarnya kan kekerasan seksual itu titik beratnya ada di konsen si korban atau pelaku itu sendiri kan, korban sih lebih tepatnya. Apakah ketika korban itu merasa dia nggak menghendaki perbuatan atau perilaku lawannya atau pelaku, ya itu dianggap suatu kekerasan gitu, karena dia nggak pernah mengamini adanya perbuatan itu ke diri dia. Tapi kalau HS gitu itu gimana gitu? Ada kasus-kasus yang kayak misalnya dalam waktu dekat Mario Dandi gak sih? Bukan. Yang dia having sex tapi itu sama pacarnya gitu kan. Cuma pacarnya di bawah umur. Nah, kekerasan seksual tuh mengenal hal-hal kayak gitu ternyata. Jadi kayak pengakuan atau kayak pengakuan dari anak di bawah umur, orang-orang yang sedang dalam pengaruh obat, terus orang-orang yang sedang pokoknya nggak bisa memberikan keterangan yang benar gitu, atau dia nggak sadar kalau dia sedang mendapatkan kekerasan seksual, itu nggak sah gitu pernyataannya. Kayak misalnya kekerasan anak di bawah umur bilang kalau itu enggak kok, saya nggak dapet kekerasan seksual kok, itu saya mau kok sama om itu kadang nggak, itu nggak sah gitu, udah nggak sah karena kamu di bawah umur tuh, kamu menjadi korban di situ gitu. Oh gitu ya. Selanjutnya sih paling ini sih, kenapa kok justru malah ini kita kembali ke yang kasus tadi ya. Kenapa kok kekerasan seksual itu justru marak terjadi itu di lingkungan pendidikan, justru yang malah harusnya tuh lingkungan akademik itu kan mampu melindungi ini ya anak-anak muda yang sedang belajar gitu. Tapi justru malah jadi momok lah buat anak-anak yang sedang belajar di pendidikan gitu. Kira-kira tuh kenapa sih kok justru malah marak terjadi di lingkungan pendidikan? Ini menarik sih, bukan di unsur doang ya, bahkan yang aku tahu tuh sekarang ini perguruan tinggi lagi banyak banget kasus kekerasan seksual. Terus di dunia pendidikan, berarti bukan di perguruan tinggi doang, tapi kayak bahkan pendidikan pesantren, santri itu kan lagi banyak ya kan. Terus kayak di SD, SMP, SMA, bahkan oleh tenaga pendidikan sendiri gitu, itu banyak banget. Itu aku juga menyedihkan itu sih. Kayak dunia pendidikan yang malah jadi tempat yang gak aman untuk berpendidikan seperti itu aku sedih. Cuman kalau ditanya kenapa, mungkin lebih ke ini sini kok, kayak aku menganggapnya ini tuh sebuah, ya ini sebenarnya cacat berpikir dari si pelaku aja sebenarnya itu udah kayak konkret gitu. Kamu kenapa melakukan kekerasan seksual? Cuman kalau ditanya kenapa bisa terjadi di dunia pendidikan, mungkin ini kali ya, kita nih di sini majemuk banyak banget orang-orang yang kayak dengan pandangannya sendiri-sendiri. Kayak tadi misalnya perbuatan seksual kayak having sex dan lain-lain, apakah itu termasuk kekerasan seksual dan atau bukan, itu kan masih banyak yang pro kontra gitu. Itu termasuknya itu termasuk itu enggak gitu kan. Atau kayak misalnya kekerasan dalam rumah tangga, apakah itu termasuk kekerasan seksual atau enggak? Banyak orang yang belum mengetahui pemahaman seperti itu, dan ketika dia sudah menyadari atau dia mengetahui pun banyak orang yang enggak mengimplementasikan ke dalam kehidupannya. Dan aku rasa itu kayak bukan dosa dan bukan kesalahan sih, lebih ke kayak tanggung jawab kita bareng-bareng, setiap individu gitu ya, atau setiap pihak di kampus atau di dunia pendidikan, baik tenaga pengajar, baik mahasiswa atau siswa itu sendiri, atau tenaga-tenaga lainnya yang ada di dalam kampus. Cuman terjadinya kekerasan seksual tuh seringkali penyebabnya adalah karena adanya relasi kuasa. Itu yang paling sering banget terjadi. Mungkin kalau secara definitif normatif, relasi kuasa itu diartikannya sebagai kayak struktural gitu loh, kayak misalnya mahasiswa dengan dosennya yang punya relasi kuasa yang lebih, makanya bisa melecehkan mahasiswa. Padahal bisa jadi mahasiswa juga bisa melecehkan dosen ya kan. Atau kayak
ada, karena relasi kuasa itu ada banyak. Ada relasi kuasa yang seperti itu yang memang struktural, fungsional, atau relasi kuasa dalam hal gender pun ada, kayak relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan itu termasuk relasi kuasa gitu. Makanya banyak ternyata kajian-kajiannya yang menyampaikan kalau laki-laki itu udah nggak bisa dibilang mutlak, tapi sudah sangat menjadi kemungkinan sangat besar untuk laki-laki menjadi pelaku gitu, karena memang seperti itu adanya budaya-budaya dan stigma kita, ya kita semua, bukan di Indonesia doang gitu maksudnya. Dan bahkan dari dalam hal biologis pun laki-laki lebih dominan dari perempuan gitu kan. Makanya ada relasi kuasa gender juga ada, yaitu antara laki-laki dan pelaku. Nah, relasi kuasa ini yang seringkali digunakan gitu ketika si pelaku itu melihat calon korban itu bisa dia kendalikan. Nah, dia melihat potensi itu, dia gunakan itu untuk mengendalikan korban. Itu relasi kuasa kalau yang aku anggap. Cuman kalau dalam normatif emang biasanya tuh dikenalnya hanya kayak antara atasan dan bawahan, antara mahasiswa dan dosen, semacam itu sih. Ya, aku tertarik sama tadi yang perkataannya Kak Wia, yang kalau bilang laki-laki itu lebih apa namanya berpotensi buat jadi pelaku ya. Kalau menurut Kak Wia sendiri itu kira-kira perempuan apa juga bisa berpotensi jadi pelaku juga? Sangat-sangat bisa. Bahkan perempuan, ini yang pernah aku dengar juga ceritanya. Kalau kamu ingat, kita pernah belum jauh-jauh ini kayak ada seorang ibu perempuan yang melecehkan anaknya sendiri, anaknya itu laki-laki gitu. Itu pun bisa, kayak potensi kayak gitu bisa. Atau misalnya perempuan yang lebih muda melecehkan lelaki yang lebih tua pun bisa gitu. Karena balik lagi, berarti si pelaku itu, berarti perempuan itu sendiri ya kalau kita ngomong di sini. Si perempuan itu memang melihat adanya potensi untuk dia mengendalikan calon korbannya, makanya dia lakukan itu gitu. Sangat mungkin pelaku jadi korban, lelaki jadi korban itu juga sangat mungkin. Oh gitu ya. Soalnya ini iya sih, aku setuju sih, karena emang apa namanya, emang kebanyakan tuh kasus kekerasan seksual tuh pelakunya kan laki-laki ya, sedangkan yang perempuan tuh jarang banget ya. Oke. Yang jadi pertanyaanku lagi ini sih. Kebanyakan itu kasus-kasus kekerasan seksual itu si korban itu nggak berani nih buat lapor ke pihak berwajib. Menurut Kak Wia kenapa? Kalau menurut aku sendiri sih mungkin dari korban itu ada rasa takut buat ngelaporin, atau mungkin mau ngelaporin ke pihak berwajib justru malah ntar jadi kasusnya nggak selesai nih, justru malah ntar melebar kemana-mana. Kalau menurut Kak Wia gimana? Ya, itu sering juga ditemukan di Satgas tuh seperti itu. Walaupun aku di Satgas belum lama ya, dari Agustus sampai sekarang ini, cuman ada beberapa kasus, bahkan bukan di FH Unsut doang, sering kali tuh korban bahkan melaporkan itu tarik maju mundur untuk melaporkan gitu. Dia udah ngelaporin nih, tapi pas kita kayak mencoba untuk menanganinya, tiba-tiba namanya emosional ya, manusia kan emang makhluk emosional sebenarnya. Jadi kayak nggak ngerti nih kenapa si korban itu suka maju mundur. Cuma kalau yang aku lihat di sini, korban tuh seringkali mereka nggak berani bersuara, bahkan nggak berani melaporkan itu antara karena korban itu sendiri yang nggak paham sama situasi yang sedang dia alami, atau ketakutan yang dia paham, dan dia saking pahamnya dia sudah paham sama resiko-resikonya ketika dia melaporkan. Kayak seringkali korban tuh menyampaikannya kayak, aku takut kalau misalnya aku ngelapor nanti orang-orang jadi tahu kalau aku korban dan aku pernah dilakukan A, B, C, D, E, F, G dan segala macamnya. Atau kayak aku takut ketika aku melaporkan justru dari aparat penegak hukumnya itu sendiri yang nggak melihat kalau suatu perbuatan itu perbuatan kekerasan seksual gitu. Ya itu sih paling kayak ketakutan korban tuh yang kadang emang perlu banget didukung dan perlu disupport gitu, kalau mereka sangat boleh untuk melaporkan gitu. Lah kalau misal apa namanya, kita udah support korbannya nih buat ngelaporin, tapi justru korbannya itu yang kendor nih buat ngelaporin, tuh gimana kira-kira? Nah ini sepengalamanku ya, aku pernah mengalami kayak gitu sih. Biasa karena di bukan duta doang, tapi di Satgas tadi lagi duta tuh fungsinya di pencegahan. Jadi kalau misalnya ada yang melaporkan, kadang itu bukan kadang, tapi emang tugas kami hanya mendengarkan, mewadahi teman sebaya, kemudian kami ajukan penawaran kayak kamu mau ini dibawa ke penanganan ke Satgas atau mau didampingi psikologi aja, atau mau apa gitu, atau mau aku yang bertindak gitu. Kadang aku kayak menawarkan ya semacam itulah ke teman-temanku. Cuman kalau misalnya korbannya udah melaporkan tapi dia tarik ulur, itu Satgas tuh termasuk duta, tapi Satgas ya, buat ibu-ibu Satgas itu kayak nggak boleh juga melakukan provokasi ke korban. Kayak misalnya ngomong,
ayo kamu lapor aja, kamu tuh korban, kamu tuh kalau kamu dilecehkan dan segala macam, itu nggak boleh juga provokasi kayak gitu. Biasanya tuh yang dilakukan sama kami itu lebih kepada bantu korban untuk memahami situasi yang sedang dia alami. Dan khususnya adalah membantu korban untuk lebih tenang dulu, karena dia kan tadi kan emosional, dia nggak tenang sama kondisinya, bantu tenangin, dan itu bantu dia paham kalau dia tuh sedang mendapatkan kekerasan seksual, bukan untuk provokasi tapi untuk memberitahu bahwa ada loh jenis-jenis kekerasan seksual yang itu mungkin kamu sedang mengalaminya gitu, dan kalau misalnya kamu ingin melapor, itu ada kami yang siap untuk menemani kamu, pun ada kami yang siap untuk mengikuti kemauan kamu, karena Niko kalau di kekerasan seksual itu Satgas bahkan orang yang udah dikasih kewenangan bahkan itu nggak boleh mendahulukan korban gitu, apalagi teman-teman apalagi kayak aku ya cuma temennya doang gitu, nggak boleh mendahulukan korban. Makanya tadi kita cuma bisa sebatas hal pertama adalah menanyakan dulu korban maunya apa gitu. Kalau misalnya korban melaporkan tapi dia cuma pengen pendampingan psikolog, ya udah itu aja yang dilakukan gitu. Sekalipun misalnya pelakunya kayaknya kita gedek gitu, ayo dong dihukum aja dong, nih pelaku udah jahat banget, tapi kita nggak bisa melakukan itu karena itu bisa jadi bumerang untuk si korbannya itu sendiri gitu. Dan terlebih kayak kasusnya kalau kayak kasusnya human trafficking ini kan udah yang memakan beberapa korban, dan memang dia udah meresahkan masyarakat lah ya, meresahkan publik gitu, meresahkan keamanan publik, bahkan udah sampai yang ke Jogja, bahkan dia ditangkapnya pun di Bogor, berarti kan udah jam terbangnya udah banyak gitu. Dia tuh udah mungkin dalam konteks kekerasan seksualnya masih ditanyakan terlebih dahulu korban maunya pelakunya diapakan. Cuman kalau di pandanganku, kalau pelaku yang udah meresahkan keamanan publik, aku rasa bukan perspektif korban lagi yang diperhatikan sih, tapi emang perspektif semua orang yang potensi menjadi korbannya dia gitu, karena dia udah melakukan ya kekerasan seksual ke semua orang, dia bisa melakukan itu gitu kan, jadi kayak emang harus diamankan gitu sih. Gitu. Berarti kalau misal kita emang udah gemes banget nih kayak kenapa gak laporin aja gitu, tapi kita tetap harus perhatiin sama korbannya maunya gimana gitu. Iya, kita nggak boleh langsung kita yang laporin, atau kita bahkan nggak provokasi, kamu lapor aja, nggak boleh kayak gitu. Gitu. Oke. Terus terkait kasus kekerasan seksual ini, kira-kira peran dari kampus sendiri kira-kira gimana? Jadi kita ambil lingkungan kampus dulu deh. Kira-kira peran yang seharusnya dilakukan oleh kampus itu gimana dalam menanggapi kasus kekerasan seksual ini? Dari kampus nih berarti dari fakultas atau dari mahasiswanya? Kita ambil dari fakultasnya dulu deh. Dari birokrasi kampusnya dulu lah ya. Aku senang sih sama dunia kampus belakangan ini, di tengah banyaknya kekerasan seksual tapi dibersamai dengan semangat untuk memberantasnya gitu. Kayak di Unsud sendiri aku bisa bilang Unsud tuh jadi salah satu universitas yang sangat menaruh perhatian lebih ke kekerasan seksual. Makanya Unsud tuh konsisten atau kayak punya tanggung jawab yang cukup dalam menangani atau kayak dalam mengelola Satgas PPKS, karena kalau kita lihat di kampus-kampus lain banyak Niko ternyata Satgas PPKS-nya nggak hidup atau Satgas PPKS-nya hilang gitu kan. Nah di Unsud tuh konsisten untuk selalu hidup. Aku seneng sih kalau Unsud ngomongin Unsud. Cuman kalau ngomongin kekerasan seksual yang cuman sebatas Satgas itu kan pusatnya di Unsud ya, padahal kekerasan seksual itu terjadinya tuh di lingkup kecil kayak fakultas atau bahkan di jurusannya sendiri gitu. Nah itu kadang yang penanganannya pun masih sulit sih sebenarnya. Kalau untuk melaporkan menurutku gampang ya. Cuman apakah kampus itu bisa meresponnya sesuai keinginan kita, itu belum tentu juga gitu. Misalnya ada bukan tenaga pengajar, udah dosen ya, kalau di mahasiswa dosen yang melakukan kekerasan seksual ke mahasiswanya gitu dengan relasi kuasa yang dia punya. Kemudian mahasiswanya nih udah melaporkan ke Satgas atau melaporkan ke birokrasinya fakultas gitu, misalnya ke dekanat dan segala macam. Tapi apakah itu ditangani sama fakultas? Itu lagi-lagi fakultas yang punya kewenangan itu gitu. Kita nggak bisa kayak ngasih caman untuk itu ditindak secara tegas, karena biasanya bahkan sebuah Satgas kayak seorang Satgas pun itu hanya bisa memberikan bentuknya rekomendasi gitu, nggak bisa kayak menjatuhkan sanksi. Yang memberikan sanksi itu lagi-lagi birokrasi atau pimpinan kampus itu sendiri. Cuman di samping dinamika yang ada terhadap birokrasi kampus ya, aku rasa aku cukup senang karena kekerasan seksual di sini cukup diperhatikan banget, bahkan makanya penguatannya pun jadi diperhatikan juga gitu, penanganannya seperti itu sih. Oh gitu ya. Kalau misal dari mahasiswa sendiri deh, kira-kira
peran yang bisa dilakukan gimana? Kalau misal ada korban nih, kalau dari aku sendiri ya sebagai mahasiswa, Oke. aku bakal ngerangkul si korbannya sih. Jadi dia nggak ngerasa sendiri, kayak dia nggak ngerasa udah kotor apa gimana gitu lah. Oke. Jadi aku bakal tetap bakal jadi teman dia walaupun dia merupakan korban kekerasan seksual gitu. Kalau dari Kak Wia sendiri gimana? Iya, aku sepakat sih. Aku sepakat karena bukan kenyamanan, rasa aman untuk korban itu nomor satu ya menurutku untuk dia kemudian berani bersuara lebih lanjut gitu. Aku sepakat kalau mahasiswa harusnya seperti itu nih kok. Kemudian kalau misalnya ada nih korban kekerasan seksual di kampus, bagaimana mahasiswa itu menyikapinya? Seperti yang kamu katakan. Kemudian selanjutnya tadi sih sebenarnya itu tugasnya bukan tugas satgas, bukan tugas duta doang ya untuk membantu memahami kalau dia sedang mengalami situasi kekerasan seksual gitu. Itu tugas kita bareng-bareng, makanya pemahaman tentang kekerasan seksual itu sebenarnya perlu dipunya oleh setiap individu gitu untuk sama-sama saling menjaga. Itu kalau mahasiswa, tapi kalau ngomongin mahasiswa yang misalnya organisasi-organisasi mahasiswa, lebih tepatnya ada langkah-langkah profesional yang memang harus ditempuh gitu kan. Kayak misalnya bahkan bukan cuma korban doang tapi pelaku gitu. Atau mungkin aku kan kebetulan di LKHS sebagai ketua umum LKHS. Misal di LKHS ternyata ada pelaku kekerasan seksual gitu kan. Itu memang sudah secara etikanya orang yang bahkan terduga, sebenarnya masih terduga, masih diselidiki, masih penyidikan kepolisian dan segala macamnya, masih diperiksa gitu. Itu memang sudah secara etika profesionalnya kita bukan memberhentikan, kayak menonaktifkan dia dari suatu organisasi untuk kemudian kesaksian dia itu memang organik dari kesaksian dia, bukan dengan intervensi segala macam hal karena relasi kuasa. Tadi kita berusaha loh untuk membatasi dulu relasi kuasa. Bisa jadi nih, misalnya dari LKHS, pelaku kekerasan seksual dari LKHS, terus dia nggak aku nonaktifkan, aku bilang ya kan dia masih terduga, biarin aja gitu kan, biarkan dia diperiksa dulu sampai dia terbukti benar jadi pelaku. Tapi bisa jadi selama proses pemeriksaan itu justru aku yang mengendalikan dia gitu. Misal aku bangun alibi lebih lanjut biar dia selamat, atau bahkan aku yang ngebantu dia untuk playing victim dan segala macamnya. Itu yang dibahayakan, relasi kuasa seperti itu yang kadang yang dibahayakan, sampai nanti malah pelakunya sendiri malah jadi korban malah jadi korban dari organisasi itu sendiri gitu kan. Makanya memang itu udah etika profesional sih, mahasiswa harus punya sikap dalam menangani dalam melihat kekerasan seksual gitu. Gitu. Mungkin kembali ke tingkat atas deh, yang tingkat fakultas, mungkin ke univ juga. Kalau dari kampus sendiri tuh ada ini nggak sih, kayak dari Satgas PPKS-nya juga mungkin ada ini nggak, bukan sistem sih, lebih ke prosedur gimana sih menginvestigasi terjadinya kekerasan seksual di kampus gitu, ada nggak kira-kira prosedurnya? Mungkin harus ngajuin apa dulu gitu, ada nggak kira-kira? Kalau dari Satgas biasanya mulainya itu berarti dari adanya aduan ya, dari adanya aduan. Kemudian bagaimana prosesnya itu, Satgas ya menerima aduannya, kemudian mempertemukan atau kayak memeriksa kedua pihak yang disebutkan dalam aduan itu, baik korban, pelaku, bahkan atau mungkin orang lain yang menjadi saksi, diperiksa, kemudian dibentuk tim sidang, pokoknya tim pemeriksaan gitu, dibentuk timnya untuk menangani itu. Kemudian nanti tim itu yang akan mencari bukti sebanyak-banyaknya dan akan diproses hukum. Cuman selain prosedural seperti itu, penanganan biasanya Satgas juga fokus kepada korban itu benar-benar terpulihkan gitu. Kayak selain tadi prosedural untuk menjatuhkan sanksi atau segala macamnya, Satgas menawarkan bantuan-bantuan pemulihan kepada korban, bahkan kepada korban sih kayak gitu. Ini bantuan-bantuan pemulihan buat korban itu dalam bentuk apa Kak kira-kira? Itu biasanya di Satgas itu ada tim pemulihan. Pokoknya kita bisa manggil psikologi gitu kalau emang korban membutuhkan psikolog. Berarti berarti lebih ke memulihkan psikisnya berarti ya? Iya, seringkali itu justru yang jadi kendala untuk korban tuh nggak mau ngelapor karena psikisnya nggak stabil gitu. Lah kalau misal si korban ini udah dari Satgas PPK sudah mengundang psikolog buat memulihkan mental si korban ini. Tapi kalau misal sudah dipanggil psikolog tapi si korbannya
tetap nggak berani buat ke kampus itu kira-kira gimana? Mungkin dari satgasnya kayak mungkin tetap apa namanya, tetap apa ya istilahnya ya, berarti tetap mengirimkan bantuan pemulihan itu atau gimana? Biasanya ini balik lagi tanya ke korbannya sini kok, kayak apakah misalnya dia udah dapat bantuan pemulihan psikis nih, tapi korbannya merasa udah nggak mau lagi, tapi dia tetap nggak datang ke kampus gitu kan. Itu kan lebih ke dipertanyakan ada apa dengan korban gitu. Jangan sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan karena dia pengen hilang dari dunia dari dunia masyarakat gitu kan. Terus dia malah nggak datang ke kampus, terus dia malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Itu jangan sampai seperti itu. Lebih ke dikomunikasikan ke korbannya sih. Dan biasanya tuh korban nggak selalu harus sendirian, bahkan korban tuh aku bisa bilang dianjurkan ditemani oleh teman-temannya atau orang tuanya yang bisa menjadi saksi atau bisa jadi perpanjangan atau jembatan satgas ke korban untuk menjadi untuk komunikasi lebih terjalin lebih masif gitu. Kalau dari aku pernah dengerin sih cerita-cerita kayak misal korban kekerasan seksual gini tuh kadang tuh dari keluarganya itu justru ini juga apa namanya jadi ofensif ke si korbannya gitu loh. Kira-kira gimana sih dari Satgas PPKS buat menangani hal ini? Iya, itu ada yang keluarganya, bahkan lingkungan lah kita bilang ya. Ada lingkungannya yang justru itu ya, makanya alasan korban-korban tuh suka nggak mau bersuara tuh karena lingkungan itu sih. Ada lingkungan yang justru naruh stigma buruk ke korban, atau malah ada lingkungan yang merasa kalau katakanlah orang tuanya gitu, orang tuanya merasa anaknya tidak mengalami kekerasan seksual gitu. Memang itu anaknya memang ya anaknya seperti itu, dia memang biasa bergaul dan semacamnya. Dia nggak mengiyakan bahwa anaknya sedang mengalami kekerasan seksual tuh. Kadang pemahaman itu yang kurang ya. Misalnya contoh kasus yang kayak kalau nggak salah anak-anak hukum juga udah tahu ya tentang penelantaran rumah tangga yang sempat ramai di media sosial. Iya. Itu kan dinikahkan karena persetujuan orang tua. Sebenarnya orang tuanya itu, ini pertanyaan kan, apakah orang tuanya itu nggak tahu kalau anaknya mengalami kekerasan seksual karena dia bersetubuh di saat usianya belum cukup? Kan jawabannya pasti orang tuanya nggak tahu, makanya orang tuanya menghendaki untuk dinikahkan. Padahal kekerasan seksual itu solusinya bukan dengan dinikahkan, justru itu malah muncul kekerasan berikutnya kayak KDRT dan segala macam. Itu kan kekerasan seksual juga gitu kan. Itu sih paling. Ya sih, emang mungkin nggak cuma di sini doang kali ya. Mungkin secara umum di Indonesia itu kebanyakan kalau misal terjadi kekerasan seksual gini itu malah justru si korbannya itu dinikahkan ke sama ini ya pelakunya ya, jadi malah ya biar nggak jadi aib gitu kali ya. Mungkin ini sih aku mau tanya lagi terkait ini duta anti kekerasan seksual ini kan lebih ke pencegahan ya. Kira-kira sejauh ini tuh pernah ini nggak ngadain kampanye anti kekerasan seksual gitu? Sejauh ini duta tuh, aduh aku lupa, maaf Putri Wur, aku lupa. Sorry, aku ingat. Lebih ke ini sih, kemarin tuh kita adain kampanye di Dies Santarisia Unsut. Kebetulan aku nggak hadir di situ karena lagi nggak di Purwokerto. Itu sih kampanye seperti itu. Kemudian waktu pelantikan juga kita sempat ngadain bukan kampanye sih, lebih ke konten-konten anti kekerasan seksual aja. Kemudian waktu masa-masa lagi ramai-ramainya kasus TPPO itu duta kerjasama sama beberapa lembaga-lembaga fakultasnya masing-masing, kayak lembaga-lembaga tinggi kayak misalnya BEM, DLM, atau organisasi-organisasi yang memang fokus ke dalam isu-isu kemasyarakatan di fakultasnya masing-masing. Itu tiap fakultas duta tuh pada melakukan koordinasi itu untuk mengadakan petisi. Makanya di setiap fakultas ada petisi-petisi kan, atau kayak BEM-nya sendiri yang bergerak. Itu aku senang sih. Mahasiswa duta di situ sih. Ya, kemudian nanti dalam waktu dekat ini kita bakal ngadain kampanye tentang Hari Anti Kekerasan Seksual. Itu kemungkinan di November ini gitu. Ini aku dulu kan pas masih SMP SMA itu kan kayak pernah ada sosialisasi terkait ini pendidikan seksual gitu. Oh iya. Kalau menurut Kak Wia sendiri kira-kira
sosialisasi pendidikan seksual ini kira-kira perlu diadakan nggak di lingkungan kampus kita buat mencegah terjadinya kekerasan seksual? Pendidikan seksual. Iya. Aku ini pro kontra, banyak orang yang bilang kayak nggak setuju kan, karena kadang kayak pertanyaan kayak gitu suka pada nanya, terus kalau misalnya disuruh nonton kekerasan seksual apa dia nggak sama dengan lagi nonton porno gitu kan. Tapi aku di sini tim yang mengamini adanya edukasi kekerasan seksual, ada edukasi seksual atau pendidikan seksual sih, karena apa ya, itu dampaknya akan terasa supaya orang-orang tuh ngerti kapan dia harus menghendaki suatu perbuatan, atau kapan dia bahkan dia mengerti gitu kapan dia menjadi korban dari pendidikan seksual. Menurutku tuh sangat-sangat ngebantu sih, karena permasalahan kita sekarang tuh dari individunya itu loh yang nggak paham kalau kita sedang mendapatkan kekerasan atau enggak. Nah, dengan pendidikan seksual ini aku rasa itu salah satu caranya sih untuk menyebarkan edukasi-edukasi seperti itu. Ya sih, aku setuju, karena apa namanya, kalau misal di kampus di lingkungan pendidikan tinggi kita nggak ada pendidikan seksual, itu justru malah kayak orang-orang yang pemikirannya apa namanya, pemikiran apa ya istilahnya, lebih ke dia tuh nggak bisa ngontrol hawa nafsunya, itu jadi nggak ini loh, jadi nggak tersadarkan gitu ya. Malah cabul lah ya, Iya. cabul seperti itu. Karena walaupun udah kuliah di pendidikan tinggi itu kan kadang otak-otaknya itu kan kita masih belum dewasa dalam hal itu kali ya. Jadi menurut aku sih perlu banget buat adanya pendidikan seksual di kampus sih. Terus kalau menurut Kak Iwa sendiri kira-kira gimana sih caranya mahasiswa atau mungkin staf-staf di universitas itu buat mencegah adanya kekerasan seksual itu gimana? Menurutku lebih ke pentingnya kesadaran, bukan kesadaran lagi sih sebenarnya. Sebenarnya kesadaran tuh kayak kekerasan seksual tuh udah cukup ya, udah cukup sadar kalau itu bahaya gitu kan. Kalau kesadaran tuh itu bahaya, itu nggak boleh, itu jangan sampai ada. Tapi lebih ke sejauh mana kamu mau kayak mengimplementasikan kesadaran atau pemahaman kamu itu loh. Kayak misalnya sekecil di lingkungan pertemananmu mungkin sedang terjadi catcalling atau sedang menjadikan suatu fungsi reproduksi sebagai objektivitas untuk jadi bahan lelucon misalnya, itu kan udah indikasi-indikasi kekerasan seksual kalau misal memang orangnya itu nggak punya konsen terhadap itu gitu kan. Nah, itu sih lebih ke di situnya, kayak seberapa jauh kita mau mengimplementasikan itu. Itu yang pertama dari lingkungan-lingkungan pertemanan, mau itu pertemanan antar dosen ke mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri gitu. Itu pertama banget, paling utama banget. Kemudian yang kedua, gimana supaya kampus ini bisa mencegah? Ya jalanin aja tuh apa yang udah ada di buku saku, nggak? Jalanin aja apa yang udah. Sekarang kita punya semangat untuk menangani itu kan, kayak dari Kemendikbud tuh punya semangat yang sama, makanya ngeluarin ngeluarin Permendikbud tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Kemudian ada turunannya tuh peraturan rektor, ya kan? Kemudian kita punya peraturan pelaksana sebagai peraturan rektor. Tapi sejauh mana orang-orang di dunia pendidikan, baik mahasiswa maupun dosen, bahkan karyawan-karyawan di dalamnya itu mengetahui peraturan-peraturan tersebut gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Mungkin kalau dari aku berarti lebih ke memasifkan sosialisasi terhadap itu ya, terhadap pemahaman-pemahaman seperti itu, dan mengajak semua unsur mau siapapun itu untuk benar-benar mengimplementasikan itu sih. Oh, berarti ini ya lebih ke kesadaran masing-masing aja berarti ya, buat kayak misal kesadaran dan kemauan. Ya, jadi kayak ya sebagai mahasiswa kita harusnya udah paham lah kalau misal kekerasan seksual itu kan perbuatan yang tercela lah, jadi sebaiknya nggak dilakukan gitu ya. Ya, aku setuju sih. Terus ini aku kembali lagi ke ini tadi yang pernyataan kalau misal korban kekerasan seksual itu kadang itu justru jadi mendapat stigma negatif di lingkungan sekitar kita. Nah, itu caranya kita itu caranya kita mengubah pandangan masyarakat yang negatif terhadap korban kekerasan seksual itu gimana kira-kira? Karena kebanyakan orang memandang korban kekerasan seksual itu soal itu udah kayak aib masyarakat banget itu tuh. Kira-kira gimana sih caranya kita mengubah pandangan masyarakat yang negatif gitu? Ya ini sedih juga sih. Kalau dari aku ya,
Dari aku tuh yang pertama, kalau misalnya memang ada seorang korban kekerasan seksual, makanya aku jujur tipe orang yang nggak segan-segan untuk mendukung korban tersebut gitu. Untuk setidaknya orang-orang di lingkungan dia tuh sadar atau punya peka yang sama gitu dengan aku gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya orang tersebut nunjukin stigma dia, misalnya kayak ada suatu korban, terus lingkungannya justru malah nunjukin, oh kamu udah sangat kotor misalnya, atau kamu udah ada segala macam pandangan-pandangan buruk, menurutku perlu kayaknya untuk orang-orang lain atau mungkin kita gitu ya, kita untuk ngeberantas orang-orang itu dengan cara memberikan pemahaman aja sih, pemahaman kalau kekerasan seksual itu bukan suatu aib yang aib untuk korban. Aku mikir ini aibnya pelaku sih sebenarnya, karena dia punya otak yang dangkal, makanya dia melakukan kekerasan seksual gitu kan. Bukan aibnya korban, bahkan korban itu butuh kita untuk kita dampingi dan dia benar-benar mau memulihkan dirinya sendiri, itu penting banget. Nah, untuk membangun kesadaran itu, aku rasa ini tanggung jawab kita bareng-bareng sih. Tanggung jawab kita bareng-bareng. Tadi makanya kesadaran itu tuh landasannya dari kesadaran dan kemauan. Kalau misalnya udah ada kemauan, udah ada kesadaran udah ada. Tapi kalau kamu nggak mau, itu kan bisa jadi kita juga berkontribusi membentuk apa ya, environment yang seperti itu gitu. Kayak ya udah, stigma-stigma buruk kayak gitu kita biarkan dia hidup, padahal harusnya kita masuk ke sana untuk memberikan pemahaman kalau itu nggak boleh kayak gitu gitu. Tapi ya Kak, aku tuh pernah ini loh, apa namanya, pernah baca juga kalau misal di beberapa masyarakat adat kita itu kalau ada korban kekerasan seksual kayak gini itu justru malah apa namanya, diasingkan dari masyarakat gitu. Jadi dia tuh nggak apa namanya, jadi karena nggak ada yang menemani, justru itu jadi psikisnya tuh jadi apa namanya, jadi rusak lah gampangnya, jadi rusak, jadi kayak jadi stres lah, jadi gila gitu. Kira-kira gimana sih cara kita biar kita tuh menyadarkan masyarakat tuh biar kalau korban kekerasan seksual tuh bukan diasingkan tapi harusnya tuh ditemani, gimana caranya tuh biar psikisnya tuh nggak kena lah gitu gampangnya. Ini masyarakat adat nih berarti? Iya. Ini kalau ngomongin masyarakat adat, jujur aku nggak begitu ini ya, apa ya, nggak begitu punya punya kapasitas ngomongin ini, karena masyarakat itu semajemuk itu kan. Bahkan kalau ngomongin korban diasingkan, ada juga memang adat istiadat yang kita tuh kesana itu kekerasan seksual gak sih sebenarnya, tapi itu adat istiadat mereka gitu kan. Kadang kayak emang seunik itu, semajemuk itu Indonesia, dan itu menarik ke Indonesia. Tapi kalau misalnya ada kekerasan seksual terus korban itu sebenarnya dia korban tapi masyarakat adat justru mengasingkan, aku rasa itu, aku nggak tahu ya adat apa yang sedang dimaksud, cuman aku rasa perlu ditinjau sih, ditinjau apakah itu beneran adat istiadat dia seperti itu, atau sebenarnya itu lebih ke ini, mungkin kayak pelaku-pelaku berhubungan badan itu keduanya, mau korban mau pelaku itu keduanya diasingkan, misal seperti itu. Kalau itu kan memang udah sanksinya masyarakat adat karena dianggap tidak menjaga ketertiban umum kan. Tapi kalau misalnya ini ngomongnya korban, berarti kan udah ada suatu tindakan yang memang antara pelaku dan korban, kemudian masyarakat adat justru mengasingkan korban. Itu lebih kayaknya ke pemahaman orang-orangnya deh. Aku rasa masyarakat adat nggak begitu, dan kalau begitu mungkin pemerintah perlu punya perhatian yang khusus kepada pemahaman masyarakat adat yang seperti itu gitu. Iya sih. Aku ini sih agak lupa itu masyarakat adat mana ya? Aku tuh pernah baca sama ada beberapa podcast, aku lupa deh namanya siapa deh. Itu kedua korban dan pelaku di korban. Si narasumber podcastnya itu dia tuh punya ibu, tapi ibunya tuh di apa sih istilahnya itu, dipasung kayak dikurung gitu, karena ya dia korban kekerasan seksual gitu. Jadi diasingkan dari kehidupan masyarakat gitu lah. Itu beneran korban itu dia? Iya, ibunya korban. Wow. Aku lupa deh nama narasumbernya siapa deh. Menarik untuk diteliti sih itu. Iya. Oh. Aku juga pertama kali dengar tuh juga, kok gitu ya? Maksudnya kayak, aduh gimana sih kayak? Iya kan? Kayak, wow banget itu loh. Kayak, kok bisa gitu ya? Itu menarik buat diteliti sih beneran, kayak sejauh mana pemerintah menyadari bahwa ada loh masyarakat yang seperti ini budayanya gitu kan. Itu menarik. Aduh, emang kadang tuh suka unik-unik lah masyarakat kita tuh. Tapi itu kerennya Indonesia. Iya sih, setuju. Walaupun di sini nggak keren ya, bagian ini nggak keren.
Kita lanjut lagi deh. Ke ini sih. Menurut Kak Wiyah sendiri itu gimana sih peran media sosial itu dalam mempengaruhi persepsi seorang mahasiswa terkait kekerasan seksual gitu? Mungkin kayak misal dari konten-konten IG atau mungkin TikTok gitu. Kira-kira menurut Kak Wiyah sendiri itu apakah itu efektif buat mengubah cara pandang seorang mahasiswa terhadap kekerasan seksual itu? Ya, di dunia globalisasi ini itu efektif nggak efektifnya, aku bisa bilang itu salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara, tapi salah satunya cara. Emang apalagi sekarang kayak di IG tuh ada ini gak sih, ada fitur at yours gitu-gitu. Oh, iya, itu kan iya. itu lumayan masif juga kan digunakan. Kemarin juga dilakukan sama teman-teman duta FISIP tuh. Mereka menayangkan itu dan mereka digunakan sama satu unsur, dan aku senang banget itu sih. Efektivitasnya menurutku pribadi itu efektif untuk pertama untuk menekan para korban, para pelaku atau terduga pelaku kekerasan seksual, atau mungkin tujuan kemarin misalnya petisi itu kan untuk suatu kasus gitu kan. Iya. Nah, dengan ada petisi kayak gitu, petisi bahkan digital pun itu bisa menekan pelaku-pelaku lainnya di kasus yang lainnya gitu. Menurutku itu penting banget sih. Itu satu. Terus yang kedua, selain impact ke pelakunya, menurutku itu sangat berdampak juga ke korbannya, karena di situ korban merasa bahwa dia bersuara nggak sendirian, bahkan suara dia bahkan bukan cuma teman-teman sekelilingnya, tapi emang orang luar tuh melihat dia sebagai orang yang harus dilindungi bareng-bareng gitu. Itu yang kedua, ke korbannya. Terus yang ketiga, dari adanya kampanye-kampanye digital bahkan yang memang masif gitu, itu sangat mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk aparat penegak hukum, untuk mereka kemudian punya pressure yang cukup gitu melakukan tugas dan kewajibannya dalam menangani kasus kekerasan seksual gitu. Karena seringkali di kekerasan seksual tuh kendalanya gak hanya di pelaku dan korban atau bahkan lembaga-lembaga bantuan hukumnya, tapi ke aparat penegak hukumnya yang perspektif kekerasan seksual tuh masih beda sama lembaga-lembaga bantuan hukum gitu. Misalnya Satgas ngajak lembaga bantuan hukum mana gitu, dia bilang kalau ini tuh korban kekerasan seksual, tapi aparat penegak hukumnya kalau misal dia merasa itu bukan korban, ya udah ini hukumannya paling ya nggak sesuai sama yang kita inginkan gitu kan. Lebih ke situ sih, itu adanya kampanye digital semacam itu salah satu cara untuk menyadarkan kita semua gitu. Ya, Efektif banget. Ya, aku setuju sih. Tapi sepertinya ini kita sudah mencapai akhir ya Kak. Oh, oke. Iya nih, aku udah kehabisan pertanyaan. Aku mau tanya apa lagi nih? Oke. Ya mungkin yang bisa aku simpulin mungkin kali ini ya, setiap kasus kekerasan seksual itu korban itu adalah pihak yang memang harus dilindungi. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai makhluk sosial lah, kita sebagai makhluk sosial itu sebetulnya punya empati lah kepada manusia lain. Jadi menurut aku kalau ada korban kekerasan seksual itu sebaiknya itu ditemani, bukan justru malah dipandang negatif gitu. Iya. Mungkin dari Kak Wiyah mungkin ada closing statement atau apa? Oh, ini gitu closing mungkin? statement. Iya, boleh. Dari aku, pertama yang mau aku sampaikan, aku boleh ngomong 3 hal gak sih, Asik? Boleh. Yang pertama tuh aku mau ngomong ke para teman-teman mahasiswa, ya teman-teman mahasiswa atau bahkan dosen-dosen sekalipun, atau semua orang yang punya potensi menjadi korban. Pertama yang mau aku ngomongin adalah mari semuanya kita bangun kesadaran bareng-bareng supaya kita sendiri bisa mengetahui kapan kita menjadi korban, kapan kita menjadi pelaku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk para terindikasi pelaku, bahkan orang-orang yang sebenarnya dengan sadar kalau dia sebagai pelaku, aku mengajak kalian semua untuk sadar, yang pertama. Terus yang kedua, ya jangan melakukan itu lagi lah, karena itu salah satu bentuk merampas hak-hak dasarnya orang-orang ya. Kayak perempuan di sini tuh bukan jadi bahan objektivitas kalian, pun dengan laki-laki bukan jadi bahan objektifikasi seperti itu. Aku rasa ini tanggung jawab bareng-bareng gitu, mau laki-laki, perempuan, dosen, mahasiswa dan segala macam, bahkan pemerintah sekalipun, untuk ngebangun lingkungan-lingkungan yang aman, seaman-aman untuk hidup gitu. Terus kemudian yang ketiga, untuk semua orang yang bakal terlibat dalam penanganan kasus ya, ini kalau nggak ngomong pencegahan lagi, kalau penanganan kasus, aku berharap banyak sih untuk kita punya perspektif yang sama, bahkan tim bantuan hukum itu sendiri atau tim
tim aparat penegak hukum itu sendiri, aku berharap kita punya perspektif yang sama dalam melihat korban gitu. Apalah adanya pengesahan undang-undang TPKS kalau perspektif kita masih beda. Kadang kita kayak ngelihat korban kekerasan seksual udah jelas-jelas dia korban misal karena dia mendapat pelecehan berupa verbal dan segala macam, tapi aparat penegak hukumnya misal masih melihat oh bukan kok itu baru kayak gini kok, oh bukan. Itu aku rasa kita perlu bebenah bareng-bareng gitu di Indonesia ini gitu, untuk membersamai undang-undang TPKS itu memang hidup selayaknya hidup, karena menurutku undang-undang TPKS itu udah salah satu caranya pemerintah yang ya progresif sih aku lihatnya, karena itu bagus banget, itu sangat perspektif korban yang diperhatikan. Nah aku rasa aparat penegak hukum perlu membersamainya dengan tindakan-tindakan mereka gitu sih. Ya. Sebuah closing statement yang sangat sangat menarik dan sangat menggugah hati ya teman-teman Jaspotter ya. Mungkin sebelum penutupan mungkin aku mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Kak Wia sebagai duta anti kekerasan seksual sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita kali ini di Justicia Podcast. Makasih ya Kak. Aku yang terima kasih banyak teman-teman BMFH. Yeay, semangat podcastnya. Makasih banget lo udah mau hadir di podcast ini. Mungkin sebelum itu ini boleh ini dong apa namanya? Apa namanya sih? Share IG ini dong Satgas PPKS dong. Aduh. Apa ya IG? Ya teman-teman Jaspotter bisa maaf lagi apa ya? Bisa apa namanya bisa follow juga ya. Sumpah tolong Satgas PPKS IG-nya apa ya? Ada dotnya gak sih? Kalau nggak salah Satgas PPKS .unsut. Kalau nggak salah, cuma kalau salah maaf banget Bu Triwur, maaf nih 3 kali maaf Bu Triwur. Ya mungkin ditaruh di mana? Di sini? Ya, di sini di bawah sini ntar editor yang nulis. Ya. Mungkin teman-teman juga ini ya jangan lupa subscribe IG YouTube BMFA Unsut juga, terus juga follow Instagram BMFA Unsut gitu ya. Mungkin sekian podcast kedua kita dari Justicia Podcast. Kalau misal dari kami berdua ada kesalahan kata atau mungkin ada perkataan-perkataan kami yang mungkin menyakiti hati para penonton, mau dimaafkan ya. Mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa teman-teman Jaspotter. Aku harap kalian semua sehat selalu ya. Dadah. Dadah.